bahasan bagaimana kita mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Maduranya I love you. Hah? Salah. Napa Madura ini? Banyak gelom kropai. Resna. Esta. Da Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ponabit gula ta anu Madura ini. Napa bahasa Arab saus? Adalah kewajiban mahabbatur Rasul, cinta Rasulullah, min wajibatil muslim, termasuk kewajiban-kewajiban orang Islam. Orang Islam wajib mencintai Rasulullah, lalu mencintai sunnah Rasulullah. Teorinya dua nikah, dua ini. Siapa yang ingin cinta dengan sunnah Rasulullah, maka harus diawali dengan cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah, dalam sebuah riwayat ada cerita zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 orang datang ke tempatnya Ummul Mukminin, ke tempatnya ibunya orang-orang iman. Orang iman artinya rajina Nabi. Oke, leres. Rajina Nabi. Menanyakan tentang bagaimana keseharian Rasulullah, ibadahnya seperti apa. Oleh istri-istri Nabi dijawab apa adanya. Kalau malam Nabi ada tidurnya, kemudian bangun malam tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, fatahajjad bihi. Kalau siang Nabi berpuasa, tapi juga tidak terus menerus tiap hari kecuali bulan Ramadan. Coba bulan Ramadan, tidak tiap. Bahkan dalam riwayat Nabi itu kadang puasa terus. Kalau kamu ingin, katanya Anas bin Malik, kalau kamu ingin melihat Nabi berpuasa sunnah, seakan-akan tidak pernah berhenti. Tapi kalau kamu ingin Nabi tidak puasa sunnah, seakan-akan Nabi tidak pernah puasa. Mencari yang Madura, nah bagi bahasanya lacong. Oh bener lacong. Lacong lah bener. Lacong lah. Kalau itulah Rasulullah. Terus mereka salah satunya yang pertama bilang, ka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka menganggap ibadah Nabi itu sedikit, kurang banyak ibadahnya. Mak jak sekonen mak malam enggak medem lagi ya. Nah, leres sih medem tedung asaren, mak asaren gi ya. Kata yang pertama ini, kalau Rasulullah ada tidurnya sepantasnya. Soalnya apa? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Nabi dosa yang awal yang akhir diampuni semua. Kalau saya, kata dia, kalau sampai tidur waktu malam, wah, enggak cukup ini. Dengan dosanya, banyak dosanya. Maka aqumul lail wala anamu abadan. Saya akan berdiri malam terus, tidak akan pernah tidur selamanya. Kalau malam, tahun yang mun siang, saya bahas malam mata. Pokoknya malam saya akan bangun terus, Yang satunya bilang, ini asumud dahra, asumun nahar, wala aftur, la aftur. Saya akan puasa siang terus, tidak akan pernah berhenti puasa. Tidak akan berhenti puasa. Yang satu lagi yang agak berat ini kalau untuk orang sekarang, katanya, ini la atazawwajun nisa,
ta'biniyah, ta'rajiyah, ta'biniyah, la uzawwijun nisa. Kenapa? Karena wanita menurut dia mengganggu. Wanita itu setan, katanya. Loh, kok bisa setan? Karena mau ibadah terganggu oleh wanita. Mau berangkat ke masjid, tajek sarung, tak langkong, sampai tajek celana, tajek sarung, tak bisa ke masjid. Ibadah lancar, isronya PC melulu, tak lemah deh, tak lemah. Kata rajul ini, la atazawwajun nisa, saya nggak akan kawin dengan marepotku nih, marepotku. Setelah Rasulullah, waktu itu Rasulullah tidak ada di tempat. Rasulullah datang, diceritain oleh para istrinya bahwa ada 3 orang datang menanyakan ibadah Rasulullah, dan mereka seakan-akan meremehkan ibadahnya Nabi. Lalu Nabi ke masjid dan nasihat atau khutbah yang isinya, ya ayyuhan nas, wallahi walladzi nafsi biyadihi, inni la'atqakum lillah, demi Allah saya yang paling takwa di antara kalian kepada Allah. Engkau saya paling takok ke pangeran. Kalau engkau nggih munta apa sah? Kalau pertama nih gulanya, pan 8 tahun pertama nih ke Madura. Inni la'atqakum lillah, aku yang paling takwa kepada Allah. Walakinni akan tetapi aku, kata Nabi, anamu wa akumu lailan, aku ya tidur, engkau ya tedung, dan engkau ya mancing apa aja. Wa asumu wa uftir, mun siang engkau ya abasah, dan kadang tak abasah. Ini terus-terusan abasah ini Ramadan. Nika kanggo orang saya tak pati semangat, cocok nih sunnahnya. Saya orang wajib bawain kuat, mangkuat. Nah, sebulan para mati aja, maki tambah puasa sunnah. Kata Nabi, saya berpuasa, tapi saya juga berhenti, tidak terus-menerus berpuasa. Wa atazawwajun nisa, dan saya juga menikahi wanita. Bahkan istri Nabi berapa? 9 atau 13. Nabi bebas. Nabi itu kebebasan mempunyai istri langsung dari Allah. Sampai orang datang, wanita menyerahkan diri kepada Nabi untuk dinikahi itu tanpa mas kawin, tanpa wali sudah. Wa mura'atan iwahabat nafsaha lin nabi in nabi ayyang kihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Benikah anggu kiai tapi benikah anggu ustad, nanti salah paham, tak berlaku untuk ustad, untuk kiai. Soalnya gula ngiding lambak banget dengan gini kangkui dalilnya. Wa mura'atan iwahabat nafsaha lin nabi, ustad masa jadi nabi, wahabat nafsaha lin nabi in aradan nabi ayyang kihaha khalisatan laka, khalisah murni kanggo ibaan man min dunil mu'minin, yang orang iman yang lain tidak boleh. Orang iman hanya dibatasi 4. Kata Nabi, saya yang paling takwa demi Allah, tapi saya kalau malam juga ada tidurnya. Kalau siang saya tidak puasa terus menerus, bahkan saya mengawini para wanita. Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wat-tib. Justru istri yang paling diantara kebahagiaan gemerlapnya dunia ini, hiasan dunia yang paling disukai oleh Nabi adalah minyak wangi dan wanita. Dan wanita artinya istri. Itu. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadhihi min sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ini yang kita ambil apa namanya mahallus syahid. Dalilnya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa sebeci ndak katang sunnah terus falaysa minni, bukan golongan saya.
Kalau sudah bukan golongan Nabi, mau ikut siapa lagi? Mohon berbanding golongan Nabi. Coba, inilah sunnah. Jadi sunnah itu suka tidak suka. Kalau nafsu kita kadang-kadang banyak tidak sukanya, karena itu kebaikan, karena itu sunnah Nabi. Harus mencintai itu. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita adalah menjaga diri bagaimana supaya bisa berusaha mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhak untuk dicintai. Etresnane hi. Ikan nisre, ikan nisre ini kan kalau bahasa Arabnya itu mahabbatut ta'zim, cinta yang isinya adalah mengagungkan. Cinta mengagungkan, itu haknya Rasulullah. Di samping itu hak langsung dari Allah. Para jamaah sekalian, itu memang sepantasnya Rasulullah dicintai. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala dalam akhir surah At-Taubah menyatakan, qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Raufur rahim itu sifat Rasulullah. Bil mu'minina raufur rahim. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasul yang saya utus kepada kalian namanya Muhammad, azizun 'alaihi ma 'anittum. Kalau kamu umat merasakan berat, beliau susah. Azizun alaihi, berat atas beliau, ma'anittum, apa yang berat bagi kalian. Jadi sayang sekali dengan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau bulan Ramadan, malam pertama keluar sholat tarawih, diikuti oleh para sahabat. Pagi sahabat bercerita, Rasulullah sholat malam, sholat tarawih. Besoknya tambah yang ikut. Malam ketiga tambah lagi, malam keempat sampai keluar masjid, sampai keluar masjid, sama dengan ini, sampai di luar. Tak muak kasan, aluwai, aluwa, tak buso, aluwa menaing, seorang mah aluwa. Tak busuk sampai keluar. Rasulullah tidak keluar. Pagi subuh beliau mengatakan, ma ghaba anni halukum. Tidak terlihat bukan karena saya tidak tahu bahwa kalian telah menunggu saya sampai subuh. Nunggu sahabat ingin sholat tarawih. Walakinni khasitu an tufrada alaikum. Saya tidak keluar sholat tarawih bersama kalian karena saya takut, saya khawatir tarawih itu diwajibkan bagi kalian. Jadi Rasulullah sudah tahu bahwa kita ini umatnya ini memang orang yang tak pati kenceng suaranya, melarat. Sholat wajibnya saja kadang-kadang ya, wa minan nasi man la ya'tis sholata illa dubura. Kata Nabi, ada sebagian dari manusia itu kalau bagian sholat mesti datangnya dubur, belakangan. Mun qomat baru ajelen. Benar enggak nih kan? Benar ya. Baca dalilnya beda. Jadi kita menempati dalil, tapi dalil saya coba loh, benar coba kesini bahaya. Dalil saya tak bener. Man la ya'tis salata illa dubura. Jadi kecintaan kita kepada Rasulullah itu sudah sepantasnya sebagai balasan kita. Bahwa Rasulullah sangat sayang kepada umatnya. Nah, ketika ada seseorang nanya kepada Nabi, afi kulli amin ya Rasulullah, innallaha iftarada alaikumul hajja, kata Nabi. Allah wajibkan haji kepada kalian. Rasulullah mengatakan, Rasul mengatakan, afi kulli amin ya Rasulullah.
apakah haji itu harus tiap tahun? Jadi mun semampu napa kudu haji ben tahun. Sabda Nabi, "Lau qultu na'am la wajabat. Walau wajabat mastata'tum." Kalau saya jawab pertanyaan kamu sekarang itu na'am iya, pasti wajib tiap tahun. Jadi mun orang ngakunya obang, andek bese, sama kan sana bawa UNH. UNH sana. Segamik juta. 30 juta. Jadi mun pada orang ini kan lebih na daeran lebih na apa lebih 30 juta ben tahun waktu haji. Tahun boleh benar 30 petok waktu haji. Wajabat mastata'tum. Kalau itu wajib, kalian pasti tidak kuat. Kata Nabi, utruku, biarkan apa yang saya tinggalkan kepada kalian. Jangan banyak tanya. Kalau Allah mewajibkan haji, tidak mengatakan 2 kali 3 kali, berarti 1 kali sudah cukup. Itulah Rasulullah selalu memikirkan umatnya. Rasulullah memikirkan azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Rasulullah selalu bersemangat bagaimana supaya umatnya bisa menetapi Islam, bisa menetapi iman, bisa menetapi sunnah beliau, mengikuti beliau. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Ittiba' mutaba'ah kepada Rasulullah. Coba kalau Bapak Ibu pernah mendengar bagaimana Abu Jahal, Abul Hakam. Abu Jahal ngasa pangkat kan? Asalnya Abul Hakam. Abu Jahal. Kenapa? Abu Jahal ya pangkat dari orang Islam yang menjuluki Abu Jahlin, bapak kebodohan, karena jahlun murakkabun, sudah ngerti tapi tidak mau masuk Islam. La yadri wa huwa la yadri annahu la yadri. Namanya jahil murakkab. Abu Jahal. Abu Jahal jelas memusuhi Islam, menghambat Islam. Sahabat-sahabat yang lemah, semiskin, budak napa maturan? Disiksa oleh Abu Jahal. Mulai Yasir sampai meninggal, istrinya Yasir, Sumayyah, dibunuh oleh Abu Jahal karena masuk Islam. Begitu juga Umar, sebelum masuk Islam sama kejam juga. Tokoh Arab. Sudah sekejam itu, ya, Rasulullah masih berdoa, Allahumma ya Allah, muliakan agama ini bi ahadir rajulaini, dengan salah satu dua laki-laki al-ahabbu ilaik, yang lebih kau cintai, Abu Jahlin atau Umar ibn Khattab. Ternyata yang ditunjukkan adalah Allah, Umar. Artinya Rasulullah tidak ada di benak Rasulullah kepada seorang yang paling jahat sekalipun tetap berharap ada iman, karena hidayah iman itu milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu Muhammad tidak bisa membagi hidayah, namanya hidayatut taufiq. Kalau hidayatut dilalah itu semua orang bisa. Kalau hidayahnya hati, petunjuk hati, tidak ada yang bisa kecuali Allah. Tapi kalau petunjuk, wa innaka la'ala hudan mustaqim, Al-Quran dan Sunnah, insya Allah semua orang bisa kalau mau belajar, menunjukkan ayatnya. Tapi hati tidak bisa. Itu ada di tangan Allah. Banyak sekali, termasuk orang-orang Quraisy, orang Mekah yang sangat memusuhi Islam. Bahkan sampai namanya Abu Sufyan ibnu Harbin, termasuk tokoh panglima orang Quraisy, dan yang sukses bersama Khalid bin Walid menjadi panglima perang Uhud. Mak kelopai maturan. Tidak apa yang mau dicampur. Jadi panglima perang Uhud, paham insyaallah. Saya ingat mun kelopai. Jadi panglima perang Uhud menang, Islam kalah. Mati 70 termasuk paman Rasulullah. Hamzah bukan hanya dibunuh biasa, dicincang. Dicincang, cak maturan apa?
Caca keikakan nanti kasih keluar namanya hindun saking dendamnya karena bapaknya, saudaranya, suaminya mati di perang sebelumnya, perang Badar. Itu Abu Sufyan sebagai panglima. Mestinya kalau orang pendendam, Rasulullah tidak pernah dendam. Apa buktinya? Sampai Fathu Mekah tahun 8 tahun setelah itu, ketika Fathu Mekah, Abu Sufyan belum langsung masuk Islam tapi menyerah. Bagaimana Abu Sufyan bisa masuk Islam? Diharapkan imannya, Islamnya oleh Rasulullah. Abu Sufyan setelah perang Hunain ini setelah Fathu Mekah, dikasih unta sampai 300 unta. Kasih 100 lagi dari jarahan perang. Sampai akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Kenapa seperti Abu Sufyan diharapkan masuk Islam? Karena tokoh. Kalau Abu Sufyan masuk Islam, maka anak buahnya insya Allah banyak yang masuk Islam. Dan itu terbukti. Akhirnya Mekah, Madinah, dan sekitarnya semua masuk Islam. Yadkhuluna fi dinillah afwaja. Itulah Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh beliau ketika Fathu Mekah? Irhabu fa antumut tulaqa. Orang Quraisy yang segitu jahatnya, seharusnya kan dibalas itu. Kecuali orang-orang tertentu, hanya 3 orang, 4 orang yang memang harus memang keterlaluan terhadap Islam. Lainnya, irhabu fa antumut tulaqa. Silakan pergi, Anda semua merdeka. Islam tidak dendam, tidak membalas. Akhirnya mereka semua masuk Islam, termasuk Hindun yang makan hatinya Hamzah paman Nabi itu juga masuk Islam. Dan akhirnya diterima oleh Rasulullah Islam dan menjadi wanita yang menetapi Islam dengan baik. Nih. Jadi harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Apalagi kepada orang iman, kepada orang Islam, beliau itu rauf, cek beles. Leres sih? Bukan hanya belas kasih biasa, sangat belas kasih. Rauf itu namanya sighah mubalaghah, wazan fu'ul, ghafurur rahim, sangat sayang kepada orang iman, kepada orang Islam. Termasuk kita ini yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat disebutkan, wadittu anni lakitu ikhwani. Kata Rasulullah, tuh kok cek seneng ngajak saking ngata temu bentang tretan-tretan. Wadittu lakitu ikhwani. Rindu. Apa rindu? Kerong. Kerong. Cek kerong kok katang tretan. Kata para sahabat, ya Rasulullah, sahabat, awalaysa nahnu ikhwanak? Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu, wahai Rasulullah? Ikhwan engkau. Nah, nikah saya dan panjenengan nikah Nabi. Apa benih tretan? Apa benih ikhwan? Apa benih ikhwan? Artinya sahabat iri. Masa kita tak ikrong kasih boleh selain kita? Padahal saya acara arasa tak pati ereken, kita pati ereken. Alasna ikhwanak. Nah, pada bunda Nabi, bagaimana? Antum ashabi, kata Rasulullah. Kalian adalah sahabat-sahabat saya, orang-orang dekat saya. Walakinna ikhwani alladzina amanu bi walan yarawni. Yang dimaksud saya tadi adalah ikhwan, tang tretan sekok terota temu aja ya. Alladzina amanu bi, orang-orang yang percaya kepada saya. Walam yarawni, dan belum pernah melihat saya. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merindukan kita. Beni GR kita beni. Kita karena sudah Islam, apalagi kita alhamdulillah secara lahir saksi menyaksikan kita menetapi sunnah Rasulullah. Kita mendahulukan sunnah. Kita tidak senang lagi dengan namanya bid'ah, ya, yang menyelisih sunnah. Kita mendahulukan sunnah Rasulullah. Nah, kita berharap
agar kita menjadi ikhwan yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, banyak di antara kita yang tresnana ka Rasulullah ki sekonni. Nah, cintanya kepada Rasulullah masih sedikit. Nah, ini saudara yang perlu kita benahi. Bagaimana kita bisa rindu kepada Rasulullah, kerong ke Rasulullah. Ya harus sering mendengar cerita tentang Rasulullah. Tadi belas kasihnya Rasulullah kepada kita luar biasa. Besok di hadapan Allah, apa yang beliau selalu katakan kalau sudah di hari kiamat? Setelah beliau menetapi syafaatul kubra namanya. Syafaat untuk semua umat. Maqaman mahmuda. Setelah itu, apa yang beliau lakukan? Beliau sudah sering mengatakan ummati, ummati ya Rabb. Ya Allah, umat saya Allah. Beliau menunggu di telaga Kautsar. Ana faratukum alal haud, kata Nabi. Saya menunggu kalian di haud. Siapa yang mencintai dan mengikuti sunnah saya tunggu di telaga Kautsar. Beliau menunggu di sana. Sehingga pada saat mereka datang, banyak yang datang ke telaga Kautsar. Ada sebagian dari umat ini yang oleh malaikat dihalangi, tidak boleh masuk, didorong. Lah bantu oleh masuk, tandik karces ban. Mundur, tak bisa masuk ke telaga Kautsar. Telaga Kautsar nih telaga. Danau, telaga Kautsar, sungai besar. Nggak bisa masuk ke telaga Kautsar. Padahal disitulah pada hari kiamat orang harus berjibaku berat karena panasnya hari kiamat. Telaga Kautsar itu adalah salah satu solusi supaya bisa seger. Karena siapa yang minum di situ lam yadma abadan, tidak akan pernah haus selamanya. Nah, itu tidak boleh masuk. Apa kata Rasulullah? Rasulullah sambil menggapai berdoa kepada Allah, ya Rabb, ummati, ummati, ummati. Ya Allah, ini kan umat saya. Kenapa dijauhkan? Kenapa mata oleh masuk? Ini kan umat gula. Ada bekas wudunya. Sinar kan bekas wudu ada. Tapi ditolak, nggak bisa masuk ke telaga Kautsar. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak ngerti Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka perbaharui setelah kamu. Jadi setelah kamu wafat, setelah meninggal dunia, umat kamu itu banyak yang memperbaharui. Ahdas itu ada dua. Ada ahdas ma'asi, ada ahdas syar'i. Ahdas ini pelanggaran, maksiat, banyak maksiat, atau ahdas bid'ah, menyelisih sunnah Rasulullah. Ahdatsu ba'da. Kamu nggak ngerti. Adanya mereka tidak masuk telaga Kautsar, nggak bisa masuk telaga Kautsar karena mereka melakukan apa? Bid'ah, tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus menjaga diri, jangan sampai kita tidak mencintai Rasulullah, tidak mencintai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering kita dengar, ya, saudara-saudara muslim kita yang senang sholawatan dan lain-lain. Salah satu syairnya, Tola'al badru alaina min thaniyatil wada wajabas syukru alaina ma da'a lillahi. Tola'al badru alaina. Ini adalah syair kebahagiaan orang Madinah ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Disambut dengan syairan, dengan sukacita, cek peraka, sambil asair. Bener ya? Asair apanya ini? Asiran. Tala'al badru alaina, telah muncul bulan purnama yang akan menerangi kami. Bangga, senang, cinta kepada Rasulullah. Min thaniyatil wada, dari kawasan thaniyatil wada, tanah tinggi yang sebelum masuk Madinah. Wajabas syukru alaina, maka kita wajib bersyukur. Mada'a lillahi da, selama di kalangan kita masih ada pendai, pendakwah kepada Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah
ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Itulah thariqahnya Nabi adalah berdakwah, mengajak kepada Allah. Orang Madinah bersyukur. Ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal Madinah. Terusannya yang biasanya marhaban ya khairada, marhaban ya khairada. Kedatanganmu membuat Madinah ini menjadi mulia. Marhaban, selamat datang wahai paling baiknya pendakwah, paling baiknya pendakwah. Artinya dari syair ini kita ambil bahwa datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi satu keberuntungan yang luar biasa bagi umat Islam. Dalam surah Al-Ahzab dijelaskan, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minin bi anna minallahi fadlan kabira. Itu Rasulullah diutus sebagai da'iyan ilallah, basyiran wa nadhira, memberi kabar gembira, memberi kabar penakut. Semua disampaikan apa yang dari Allah. Siapa yang mengikuti sunnah maka dia dapatkan surga, siapa melanggar sunnah maka dia diancam neraka. Wa musyir wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajan munira. Dakwahnya selalu kepada Allah, bukan kepada golongan. Ya, kalau kita punya masjid, kita punya yayasan, kita punya organisasi, itu sebagai wadah, alat untuk keamanan, untuk kelancaran ibadah kita. Tapi itu bukan agama. Jangan salah paham. Soalnya banyak orang organisasinya menjadi agama. Organisasi wadah dadi agama. Nikah terjadi lambak bulan yang Mekah mulai tahun sangat lemak sampai 2010 kurang lebih. Ini 2010, 95 sampai 2010. Di Jeddah itu ada orang Madura ditangkap. Yang Madura tangkap nih Pak polisi. Tadi sholat, pun mati sholat. Ditangkap. Kalau sudah ditangkap sama polisi kan harus dipulangkan. Ditahan dulu sebentar, dipulangkan. Karena harus tahu negaranya mana, agamanya apa, namanya siapa, ditanya. Siapa namanya? Sebutkan namanya. Negaranya mana? Asalnya dari negara mana? Madura, Pak. Berarti Indonesia? Bukan, Pak. Madura, Pak. Madura nih. Punya negara sendiri. Tak ngaku NKRI kan. Apa aja NKRI Madura, Pak. Ya, agamanya apa? Namanya NO. Wah, hari ini apa NO jadi agama? Agama itu Islam, kan? Sama Muhammadiyah juga bukan agama, organisasi wadah. Ya, organisasi yang lain sama. Agama itu Islam. Syariat itu kitab dan sunnah. Itu. Semua itu wadah untuk melancarkan. Alhamdulillah kalau kita berada di organisasi yang lebih dekat kepada sunnah. Bersyukur kepada Allah. Tanpa harus menghina napa jangan Madura, ngini hasil lain. Kalau dakwah terus, berdakwah terus. Karena orang cinta sunnah itu juga harus mendakwahkan sunnah. Mendakwahkan sunnah. Tadi syair itu memberikan gambaran bahwa orang zaman dulu sangat bahagia, sangat senang, sangat cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cinta kepada Rasulullah. Ini jamnya yang cocok ya, Pak? Belum seberapa kok sudah jam 12 malam. Cinta kepada Rasulullah itu bukan hanya sekedar sama dengan cinta kepada umumnya manusia. Cinta kepada Rasulullah itu adalah jaminan keimanan seseorang.
kualitas iman seseorang tergantung cintanya kepada Rasulullah. Pernah Khalifah Umar dipegang tangannya oleh Rasulullah. Khalifah Umar, teman beliau, sahabat karib, mertua juga, matua. Kancan tapi detik, matua. Semak dekat. Nabi belas jalan dituntun. Pada saat jalan itu, Umar tersentuh hatinya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa nafsi. Sambil tonton, karena hatinya merasa dekat, terus mengungkapkan isi hati kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'. Panjenengan lebih gula tresnane etempong segala sesuatu. Napa abai kalah kabeh pokon gula paling tresna kamu panjenengan pun. Sobung lainnya. Illa nafsi jangan. Kecuali diri saya. Tapi kejaba beten gula TV Nabi lain. Kita mungkin makalah. Faqala lahu Umar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la walladhi nafsi biyadih hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Jamar, salah man Jamar. Bener kan? Salah, tak bener man. Mahabbahnya itu kamu nggak benar. Hatta akuna, sehingga aku ada ahabba ilaika min nafsik. Lebih kamu cintai daripada diri kamu sendiri. Khalifah Umar ini orang yang tegas, kuat keyakinannya. Kalau sudah dikasih begitu dari Rasulullah, dari Quran dan Sunnah, berhenti total. Al-an ya Rasulullah, sekarang wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Demi Allah, kata Umar, mulai sekarang engkau lebih saya cintai daripada diri saya sendiri. Langsung aube beniki kermeker. Khalifah Umar ini imannya sangat tinggi, sangat kuat. Al-an ya Umar, kata Rasulullah, al-an, satya bener Umar. Jadi cinta itu sampai Rasulullah dalam riwayat lain, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah satu kalian sampai saya lebih dicintai daripada bapaknya, anaknya, semua manusia. Saya harus di atas semua. Jadi cinta Rasulullah, mencintai Rasulullah itu adalah tidak hanya sekedar cinta biasa, tapi ada kaitannya dengan masalah iman kita. Imannya yang tinggi berarti cintanya tinggi kepada Rasulullah. Orang mencinta, kalau sudah cinta, itu biasanya tanpa disuruh, tak usah isoro, nerawon. Gitu kan yang akan kita bahas malam ini, mencintai sunnah Rasulullah. Sunnah itu lampah, terus lalampana Rasulullah. Orang mumpun tresnah, mumpun mengagungkan, tak usah isoro, bakun neroh, menirukan sunnah, mengikuti sunnah, mutaba'ah. Jadi kalau kita ingin mudah mengikuti sunnah Rasulullah, maka harus mencintai Rasul. Lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, rasa cinta kenapa harus kita urusi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena dengan cinta itu ada jaminan surga. Ada riwayat dalam hadis, ada seorang laki-laki datang kepada seseorang, datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung bertanya, mata sa'ah ya Rasulullah, bila kiamat tadi kan? Tak kuat pun gula. Cak corona tak lebih hilang. Pambok pada taun, cobaan berat pun. Kapan kiamat? Pro kiamat itu pun. Kata Rasulullah, ma'adattalah. Apa yang kamu siapkan untuk menghadapi kiamat? Mak cek bengal leban. Kiamat. Apa saya siap lagi? Nanti amal apa? Sanguna apa?
kami menghadapi kiamat yang segitu beratnya hari kiamat. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ma'adattu laha kabira salatin wala saumin. Aku tidak menyiapkan sholat yang besar, yang banyak, dan juga puasa yang banyak. Enggak, ya secukupnya aja. Bisanya yang wajib-wajib itu aja. Illa anni uhibbullah wa rasulah. Kecuali yang pasti saya siapkan, saya andalkan adalah bahwa hati saya ini betul-betul cinta kepada Allah Rasul. Cinta kepada Allah Rasul. Allahu Akbar. Kata Rasulullah apa? Rasulullah menjawab, beliau mengatakan, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok akan bersama orang yang dia cintai. Anta ma'aman ahbabta. Allahu Akbar. Ini jaminan dari Rasulullah. Kamu bersama orang yang kamu cintai. Siapa? Allah, Rasul, dan yang kamu cintai. Apa modalnya? Kata dia, agak sama ini dengan kita. Nggak punya modal banyak sholat, banyak puasa. Nah, sholatnya berapa sih? Kalau tertib sholat rawatib, sunnah mutlaqah, terus sunnah malam, sholat malam, tertib semua, itu 50 rakaat dengan 17 rakaat. 50. Pon tertib na banten. Kalau rawatib saja sudah nggak tertib, bagaimana bisa sholatnya banyak? Hampir sama. Kata dia, saya nggak punya persiapan sholat banyak, puasa banyak. Sombong sama sanguna kun tres naungku kapan jenengan Allah Rasul. Anta ma'aman ahbabta. Maka ini harus diurusi. Jangan sampai nggak diurusi. Kalau tandanya mudah, tandanya itu yang namanya cinta Rasulullah. Pertama, orang cinta orang terus mesti enggak. Mon nggak tak enggak. Kenapa nggak tak enggak? Kadang enggak, lantai. Apa boleh cek lopan lah. Tresnan apa nih? Nah, cinta Rasulullah pasti ingat Rasulullah, ingat sunnahnya, ingat apa namanya, kebiasaannya, kesehariannya. Nanti kita contohkan habis Isya. Wah, cinta itu kepada Allah Rasul itu penjamin surga seseorang. Itu pondasi, itu akidah. Mahabbatullah, mahabbatu rasulih, wa mahabbatu rasulih. Ada orang zaman Rasulullah, sahabat yang seneng mabuk. Madura ini apa mabuk? Mun mabuk, Madura kan numpak mobil, motor terus mabuk. Ya. Teler bahasa Jawa. Nah. Dia gula dari pagi gila nyari Madura, nah baik ngakenya. Hah? Orang minum mabuk nih kan apa? Pakun mabuk. Oh. Ya minum Arab mabuk. Mabukan. Libalian becot kena hukum had. Muawiyah bin Abi Sufyan tak kuat ngabasare ini kan. Wa andre benar pecot melolo. Laknat. Doa kiwon tak bener tamporat apa manturan? Tamporat aleng-leng, tamporat. Nah, pokoknya mare won. Kata Nabi apa? Sebelum Nabi, kanjeng Nabi, la tasubbuh. Jangan jek pesuwe orang dia. Jek pesuwe. Innahu yuhibbullaha wa rasulah. Wa rasulah. Dia itu cinta Allah Rasul. Jadi penentu cinta Allah Rasul itu. Semakin orang mabuk-mabukan punya modal cinta kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan dihina, jangan diejek. Sepesuai dia orang tresna ke Allah Rasul. Nah, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya tempat di antara manusia ini untuk dicintai lebih dari segalanya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jauh di atasnya Rasulullah. Nah, inilah yang malam ini kita pesankan atau kita nasihatkan kepada Bapak Ibu. Nanti kita akan lanjutkan setelah sholat Isya insyaallah. Bagaimana contoh mencintai Rasulullah dari para sahabat, kemudian konsekuensinya apa cinta kepada Rasulullah, diantaranya adalah mencintai sunnah beliau, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazakumullah khairan. Kita langsung saya. Oh gitu. Akhir atama dilanjut saja sampai selesai, terus Lastara Isya bersama
Tak apa-apa. Maafi muskilah, sepakat? Muwafiqun, setuju? Baik. Sekarang konsekuensi atau tuntutan orang yang mengatakan cinta kepada Rasulullah. Yang paling besar adalah harus dibuktikan dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama-ulama terdahulu, kalau dibilang cinta mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangankan masalah yang besar sejorajo masalah ibadah, masalah yang kecil-kecil pun diikuti. Pernah Ibnu Umar perjalanan dari Madinah ke Mekah. Perjalanan dari Madinah ke Mekah. Di tengah perjalanan dekat Mekah namanya Wadi Usfan, kawasan Wadi Usfan. Di situ ada sumur. Tahu-tahu Ibnu Umar muter 3 kali. Sumur itu pakai kendaraannya, muter 3 kali, muter 3 kali. Setelah itu ketawa. Ya nggak ada yang ngajak ketawa, nggak ada yang lucu, tahu-tahu ketawa sendiri. Jarang Madura alak gelak TV ini orang napa? Tak boleh rasanya. Tapi ini kok Ibnu Umar kan ulamanya sahabat, sehingga murid-muridnya bertanya, ada apa? Kok aneh sekali? Muter 3 kali, habis itu ketawa, ngakak Maduranya apa? Ngelakak. Dok apa? Dok angin, dok apa? Dok selocong, ngelakak. Nah, terus ditanya, kenapa kok begitu? Ada apa? Sampai lihat apa? Apa yang lucu? Selocong apa? Nah, kan sobung pelawak. Kenapa pelawak? Nah, banyak semakin kiai pelawak banyaknya. Nah, namanya Ustadz napa Maduraan namanya. Ustadz Locon namanya. Nggak ada apa-apa. Kok tahu-tahu ketawa itu ada apa? Kata Ibnu Umar apa? Saya dulu pernah bersama Rasulullah, lewat di sini Nabi muter 3 kali terus ketawa. Terus agelek muter 3 kali terus agelek kakak. Nah iya, tapi kan Nabi. Sampean semakin beda apa? Ya pokoknya Nabi dah, iya bukan ada orang. Boleh pokoknya. Nah, sampai masalah remeh seperti ini saking ingin tidak mau berbeda dengan Rasulullah dilakukan itu. Jangankan masalah besar, masalah sholat, puasa, zakat, wah lebih kenceng lagi para sahabat. Pernah di Madinah Ibnu Umar itu sholat membusungkan dada. Banyak orang buka nih dada nih. Kan benih aurat teman dan buka. Mon auratnya laki-laki kan dari pusat sampai buka dada. Mon orang Arab ingat gini ka aib ki matanan aib. Orang Arab kasa ngangkui celana terus kaos pendek. Dia orang Orient telanjang. Jadi orang Indonesia mon hajian utawa pas kun ngangkui celana terus kaos biasa, jangan orang Arab abengkang tak kelampian. Membusungkan ini buka dia dana. Mari setelah sholat ditanya sama temannya, oh enggak panas, enggak ada apa-apa, kenapa kok dibuka? Kenapa? Kata Ibnu Umar, engkau lambat nganali Nabi, abajang nang dina, buka dia dana. Buka dia. Lah terus apa? Wes pokoknya begitu itu. Alah tak tanya, pokoknya Nabi ada iya lamba mana eter. Sampai sahabat Rasulullah itu sak makannya Rasulullah ditiru. Ini kita hanya memberikan gambaran hal yang sepele yang seharusnya tidak perlu ditiru juga nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi saking cintanya para sahabat mengikuti Rasulullah, tapi kalau menirukan Rasulullah insya Allah aman. Tapi kalau menero kiai kadang-kadang ya tepo. Bahaya nama boleh kiai akhir zaman ini kan banyak sih ajual agama semakin ajual akidah. Wah sebenting pokon mon dadi ratu dadi napa elang kabeh.
gaya na ilang, ilmu na ilang. Itu. Itu. Jadi sampai namanya Anas bin Malik. Kata Anas, engkau asalnya tak seneng ngakan labuh, tapi sama rena nganale Nabi ngakan labuh sampai napa? Yang kes, hah? Yang kes bener? Kes namanya yang kes. Bukan dari labu sayur, ambil cari kanan gitu. Sejak itulah kata Anas bin Malik, saya seneng makan labu. Madurana labu. Pokoknya pengetesnya ini kalau yang Jaban apa yang Madura gampang jalan. Dak bara ngiba labu, labu. Nah, kok salah lagi ya? Ngiba labu. Muntabalik dari Madura. Ngiba labu. Mana dari ngakoreng Madura tesnya gini kawan. Jadi kata Anas, sejak itulah saya senang makan labu. Saya angguian apa boleh etero kafir sahabat. Jadi atas dasar cinta dan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah diikuti. Termasuk semangken misalkan pada orang ngangkui gamis. Kasa ahabus siap hadis Abu Salamah. Ahabus siap ila Rasulullah al-qamis. Paling dicintainya, senangnya pakaian bagi Rasulullah itu adalah gamis, baju panjang. Semangken orang ngucap top. Apa-apa orang Madura. Biasanya buru mulai dari Mekah ngangkui mumpun abid. Nah, apa tak oneng alasan apa todus nama-nama. Mengikuti Rasulullah tidak usah todus. Tak perlu todus. Ada cinta kepada Rasulullah. Nah, pada semangken orang Islam ngaromaki. Oh, ngikut gamis ingat orang apa ini? Pada kadrun. Kadal kurun. Jadi kalau kita meniru sunnah Rasulullah atas dasar cinta kita kepada Rasulullah, itulah kewajiban kita sebagai orang iman, sebagai orang. Jadi konsekuensi cinta kepada Rasulullah, ikuti sunnah Rasulullah sallallahu. Ada 4 tanda sunnah Nabi. 4 tanda, 4 bukti orang cinta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mau belajar memahami, menghafal, mengingat sunnah Rasulullah. Zaman dulu sahabat begitu, sampai namanya Khalifah Umar, ya, dalam Sahih Bukhari terangkan Khalifah Umar itu rumahnya ada di pinggiran Madinah, di tanah tinggi Madinah. Rumahnya setiap hari itu bergantian dengan tetangganya 2 orang. Satu hari tetangganya, satu hari Umar, terus begitu. Apa yang dikerjakan? Ya nunggu, ngelihat Rasulullah apa yang dikerjakan, apa yang diucapkan, apa yang dinasehatkan. Namanya sunnah itu kan ada qauli, ada fi'li, ada takriri. Sunnah Nabi yang ucapan apa, perbuatannya Nabi apa, penetapannya Nabi, persetujuan Nabi, sesuatu yang dikerjakan oleh sahabat Nabi tidak melarang, berarti itu disetujui. Takrir itu dilihat. Napa cak al-Madura? Cornek. Jadi ngajinya itu ngaji langsung praktek ngaji. Abu Hurairah sama, Abu Hurairah malah nggak pernah meninggalkan Nabi. Pokoknya ada di sufah terus, ada di depan masjid terus. Kalau sudah mulai Nabi keluar kamar, udah dihafalkan geraknya, wudunya, jalannya, duduknya, tidurnya. Asharina Nabi dilihat, oh pernah tidur di masjid, kakinya diangkat di atas, hafal sahabat. Nah, apa yang enggak di atasnya? Tombang nih. Tampe. Nah. Terus kalau tidur miring Nabi di bantalan tangan. Hafal sahabat. Ya hafal hakikat.
betapa sahabat itu konsekuensi rasa cintanya kepada Rasulullah, semua yang diperbuat oleh Rasulullah menjadi ingatan, menjadi catatan. Kalau Abu Hurairah semua ingat, apal Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, tidak ada di antara sahabat yang lain yang hafal seperti saya, bukan sombong, kecuali Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr bin As itu di samping menghafal, dia menulis. Jadi bapak sak ngantuknya Nabi boleh ditulis. Ngantuk sak ngantukan itu gimana hadis. Itulah sahabat. Jadi yang namanya cinta Rasulullah berarti cinta sunnah Nabi. Praktek dari cinta sunnah Nabi itu mau belajar terus dengan apa asik napaan sause elakone dari Nabi, jadi lampanan Nabi terus cerita nangkatin apa. Itu buktinya orang cinta sunnah Rasulullah. Harus dibuktikan. Para sahabat sampai para ulama-ulama semua mencatat sirah nabawiyah. Imam Bukhari punya sirah, semua ulama-ulama besar pasti bahasannya sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi, bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk di dalam rumah, ketika di dalam rumah sahabat bertanya kepada istri-istri Rasulullah, siapa yang paling banyak? Aisyah, istri Rasulullah yang paling muda, paling cerdas, paling cantik katanya. Sampai ada lagunya sekarang, anak-anak sekarang cuman lagunya tok yang dihafalkan. Aisyah itu hafal Quran, hafal semua hukum-hukum, hafal. Kalau Ibnu Abbas, Abu Hurairah sudah berselisih, minta pendapatnya kepada siapa? Kepada Bu Aisyah. Bisa nengai. Itu jangan nyanyi-nyanyi tok yang dihafal ya anak-anak muda itu. Bagaimana keahliannya cinta Rasulullah, hafal dengan apa yang dikerjakan oleh sampai hal-hal yang sepele, tidurnya, bangun tidurnya, sampai kata Abdullah bin Mas'ud bahwa Islam ini menerangkan sunnah Rasulullah. Rasulullah mengajari kita kulla syai' hatta al-khira'ah. Abdullah bin, sampai urusan buang air besar, BAB. Napa maturana? Tak langkong. Beda alasan apa enten? Sabung ya? Hah? Ahara. Ini bahasa pokok napa bahasa? Mata tak ngidi asal. Asenjen. Iya, Bang. Alhamdulillah. Mulai lambat masih burung inding ini. Sampai urusan seperti itu dibahas dalam Islam dari sunnah Rasulullah. Nah, orang iman, orang Islam, umat Rasulullah yang mengatakan cinta Rasulullah harus punya semangat yang seperti itu. Apalagi ulama besar, apalagi mengaku jadi mubaligh, mubalighat, LC, lulusan Certosono. Nah, ada di sini banyak. Perasaannya spol dewe zaman dulu, paling pol, padahal nggak ngerti sama sekali. Dan sunnah Nabi yang nggak hafal, yang nggak tahu, cerita Nabi yang nggak ngerti, nah, itu ketinggalan zaman jauh. Perasaannya sudah paling benar. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, bukti pertama harus dibuktikan bahwa kita mau belajar, mau sungguh-sungguh. Itu namanya cinta sunnah Rasulullah. Yang kedua, praktek, bersemangat untuk mempraktekkan sunnah Rasulullah. Kalau kita pertama bercerita ulama besar, Imam Ahmad bin Hambal, yang namanya Imam Hambali, itu menyusun dalam musnad sekitar 50.000 sekian hadis. Beliau mengatakan tidak ada satu hadis pun kecuali sudah saya amalkan semuanya. Nah, jadi setiap nyusun, Imam Bukhari menyusun Sahih Bukhari, setiap mau meletakkan satu hadis, sholat dulu 2 rakaat dan berdoa kepada Allah bagaimana supaya bisa mengamalkan hadis yang beliau susun. Jadi semangatnya orang zaman dulu untuk mengamalkan sunnah Rasulullah itu luar biasa. Nah, maka ini bukti bahwa seseorang cinta sunnah. Kalau dikatakan cinta sunnah, belajar nggak semangat, ya, belajarnya sunnah nggak semangat, cinta Rasulullah, cerita Rasulullah nggak ada hafalnya sama sekali. Yang dihafalkan apa?
cerita-cerita pemain bola kalau anak-anak muda sekarang, cerita sinetron, cerita film bersambung, musalsal, sampai salsal. Orang Arab bilang musalsal, cerita. Sedangkan cerita tentang Rasulullah tidak ada yang dihafal. Bagaimana bisa beramal? Ya. Yang kedua, diamalkan sunnah Nabi. Yang ketiga, menjauhi bid'ah. Jadi kalau katakan cinta sunnah Rasulullah, maka konsekuensinya, buktinya harus berani menjauh dari bid'ah. Bid'ah segala sesuatu yang tidak diperbuat oleh Nabi, dibuat baru dan diatasnamakan ibadah. Segala sesuatu mukhtara'ah namanya. Segala sesuatu yang dibikin baru, tidak ada contoh sebelumnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqsadu bihi at-taqarrub ila Allah. Niatnya adalah untuk mendekat kepada Allah. Itu ta'rif bid'ah. Kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah, mengingatkan dalam riwayat Ad-Darimi, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah Allah, ikutilah sunnah, sudah selesai. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Tidak akan kurang. Sunnah Rasulullah itu sudah sebagai praktek dari Al-Quran. Al-Quran itu tibyanan likulli syai', tibyanan likulli, menjelaskan sesuatu. Kalau aspek kehidupan sudah diatur dalam Al-Quran. Siapa yang menjelaskan? Siapa yang mempraktekkan? Rasulullah. Wa anzalna ilaikal kitaba litubayyina linnas ma nuzila ilaihim. Saya turunkan kitab supaya kamu memberikan penjelasan kepada manusia apa yang diturunkan untuk mereka. Pon lastareh, pon tamat. Kata Abdul bin Mas'ud, diingatkan, ittabi'u, ikuti saja Quran dan Sunnah. Gak usah nambah, gak usah. Wala tabtadi'u, jangan bikin bid'ah, jangan bikin berkah baru. Faqad kufitum, sungguh kalian sudah dicukupi. Ngikuti sunnah saja itu sudah cukup, sudah selesai. Pokoknya kamu belajar yang sungguhan. Mau cari apa dalam Quran dan hadis itu ada. Bab akhlak, bab akidah, bab ibadah, bab ahkam, semua sudah lengkap. Kalau melakukan bid'ah, dalil dasarnya adalah man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ay mardudun. Siapa yang beramal suatu amalan yang tidak pernah ada contoh dari Rasulullah, fahuwa raddun mardudun ila sahibi, besok di hadapan Allah dibuang, dikembalikan kepada pelakunya. Ini kamu nggak dapat balasan karena kamu nggak mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang cinta sunnah harus berani meninggalkan bid'ah. Kalau belum mengerti perinciannya bid'ah, bertanya kepada para ustadz, para kiai yang mengerti, jangan yang ustadz kiai yang bid'ah juga. Yang ditanya juga bid'ah, ya malah jadi sunnah itu nanti. Jadi bahayanya bid'ah itu adalah amal kita sebanyak apapun tidak diterima di hadapan Allah, ditolak. Apalagi bid'ahnya bid'ah akidah. Taksim bid'ah secara umum ada mukaffirah, ada mufassiqah. Bid'ah yang membuat seseorang itu keluar dari agama, itu biasanya ada di bid'ah akidah. Bid'ah akidah. Ada yang bid'ah mufassiqah, hanya bernilai suatu kemaksiatan, itu biasanya ada di furu'iyah, bab ibadah, bab sholat, bab wudu, hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, itu menyebabkan kita berdosa, mengurangi kesempurnaan amal. Yang paling parah ada di bid'ah akidah. Bid'ah akidah itu perpecahan mulai yang tampak itu mulai zaman Khalifah Ali, ya, mulai tampak ada Khawarij, di situ mulai muncul Syiah, mulai muncul Qadariyah, Murji'ah. Itu semua perpecahan dalam masalah bid'ah. Bahkan para ulama mengatakan bahwa dalil hadis yang berbunyi inna hadil millah sataftariqu ala 73 sintani wa sab'una fin nar
wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Man hum ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Perpecahan 73 untuk umat Islam, yang 72 diancam neraka, yang satu dijamin surga. 72 itu pemicu utamanya adalah masalah akidah, perpecahan dalam masalah akidah. Maka Bapak Ibu sekalian, sedikit katanya ada yang pesan tadi supaya sedikit menerangkan tentang apa ya bahasanya, jamaah yang saya tetapi sebelum ini. Leres. Nah, itu diantaranya adalah, kalau saya pribadi Munggula memang dari kecil ada di jamaah itu. Tak usah cerita mulai dari kene abid dari sampai sobu. Cerita singkatnya, saya alhamdulillah termasuk murid yang berprestasi. Napa Cak Maduren? Mulai dapat kecoba kapan duk asak pun ki kene gula pun jadi guru. Ki 14 tahun 15 tahun jadi guru pondok. Ya, setelah itu saya diutus ke Mekah untuk sekolah cari ilmu di Mekah. Nah, setelah di Mekah baru saya belajar kepada guru-guru masyayikh di sana. Ya kurang lebih seperti tahun yang saya sebutkan, kurang lebih 10 tahun di Mekah. Nah, disitulah saya baru mengerti bagaimana Al-Quran dan Sunnah yang benar, yang cocok dengan pemahaman salafus saleh, bagaimana akidah, bagaimana ibadah dan seterusnya. Baru belajar berarti nol. Perasaannya sebelum itu sudah jadi kiai. Bulan ini kau jadi namanya mana kasan mubalik paku bumi. Muncak ring Maduren apa paku bumi? Paku na bumi, cek raja nyaman. Wah, jadi arah-arah aja. Nyaman apa tanaman kaman jadi paku na bumi. Bapak ke Mekah nak lengak apa? Mak titi kok benih bako nih. Bako retenya. Akhirnya kiwan alhamdulillah 2 tahun berusaha gula mun pagi ya sekolah nang Ma'had Haram. Ma'had Haram tu madrasah nang Masjidil Haram, namanya Ma'had Al-Haram Asy-Syarif. Salastarena kenapa sanawiyah, salastarena Ali baru ka Umul Qura dan nang Qismul Ali nang Ma'had Haram. Maka pon sore nang masyayikh mulazamah di masyayikh itu. Dari situ cerita singkat, saya pulang ingin membenahi, tidak ingin merusak. Organisasi umat Islam di Indonesia nggak bisa menghindari organisasi. Oke, ada kiai di dalamnya yang ditaati ya sudah umum, ada ustadz, ada kiainya. Nah, maksud saya jamaah yang dulu itu mau saya sadarkan ya hal-hal yang salah. Yang paling besar itu adalah bid'ah dalam masalah akidah. Apa bid'ah akidahnya? Mengkafirkan, ngapiraki orang Islam kapi seluar golongna. Alasna apa? Alasna polana tak norok imam jamaah. Beda imam polana tak norok abaiat. Jadi orang Islam sera abai, mun tak norok imam, tak norok abaiat, tak sah Islam. Terus akhirnya kafir. Namun kafir ki dok guna. Dalil saya yang kui terawani kenapa ten? Nikah maksudnya kita mengungkap ini bukan merasani, benih rasani ki, benih nyinyia benih. Justru gula mulai kasapan 8 tahun, petong tahun usaha kadina apa supaya bisa menerima. Dalilnya saya yang kui la islama illa bil jamaah, wala jama'ata illa
bi imarah, wala imarata illa bit ta'ah aslinya. La islama illa bil jamaah. La islama, la nafyil jinsi. Tidak ada Islam, ada Islam membawa illa bil jamaah, kecuali jamaah sepada golongan kita ya. Enggak ada orang kita. Mun lainnya ni kah hum mana? Humul kafirun maksudnya. Kafir. Ini illa bil jamaah. Wala jama'ata illa bi imarah. Qatu bada amirah. Qatu bada imamah. Wala imarata illa bil ba'i. Qatu bai'an mutabat illa bit ta'ah. Digula paloros. Nikah tak bener. Pertama hadisnya dhaif. Kedua, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan syarat sahnya Islam itu harus berjamaah, berimam, berbaiat, bertaat. Sombong. Lalu terus, la Islam daroma artena. La Islam nikah mun pacet iarte naungguan sebener, tidak akan sempurna perjalanan Islam ini diucapan Khalifah Umar. Tidak akan menang, tidak akan ada kebersamaan, gak akan sukses kecuali dengan bersatu. Jangan sampai pecah Islam itu, jadi satu, berjamaah, jadi satu, jangan berfirqah. Wala jama'ata illa bi imarah. Persatuan itu tidak akan wujud, jamaah itu tidak akan wujud kalau tidak ada yang jadi amir, pemimpin. Nah, bukan pemimpin golongan. Saya disentuh. Ini kan yang bersabda Khalifah Umar. Kira-kira keamiran yang dimaksud oleh Khalifah, saya maksud Khalifah Umar, keamiran golongan pada jamaahna Andrea Capri, apa keamiran kepemerintahan Islam di negara Islam? Apa keamiran seperti keamirannya Khalifah Umar? Jawabannya mesti keamiran seperti Khalifah Umar. Berarti mun keamiran Khalifah Umar mana Khalifah, bukan golongan di antara umat Islam. Wala imaratan la bil bai'ah. Nikah tambahan tidak ada di riwayat Imam Ahmad, enggak ada. Yang adalah wala imarata illa bit ta'ah. Tidak ada keamiran kecuali ketaatan. Digulai tanya, semakin membanyak ru'yah saya tak taat, berarti tak sah keamiran. Kan dari awal dianggap tidak sah. Tak sah Islam kecuali berjamaah, tak sah berjamaah kecuali amir. Dari terakhir tak sah keamiran mun tak taat, kan banyak sudah taat, berarti tak sah. Berarti kacau nih kan. Jadi ingatkan on lawan tak geletak medes dari itu. Apa mana? Ting pun tak medes, kapi salah lagi, ban Mekah salah lagi kapi. Jadi Mekah pun tak murni, Mekah pun sesat, Mekah pun ini kan kapi. Ini kan salah satunya. Jadi intinya bid'ah akidah. Nah, bid'ah ini kapan munculnya? Bid'ah selalu mengkafirkan orang lain. Bid'ah munculnya itu dari golongan Khawarij. Khawarij itu yang muncul betul, kelihatan betul zaman Khalifah Ali. Jadi dia memisahkan diri dari kekhilafan Ali dan Muawiyah, ada di tengah, dan menghalalkan mengkafirkan pelaku dosa besar, serta menghalalkan berontak membunuh pemerintah, imam, penguasa walaupun muslim kalau tidak adil menurut versi mereka. Mereka punya dalil sendiri, punya ukuran adil sendiri. Menurut ini kalau sudah enggak adil begini mereka kafirkan dan mereka serang. Sehingga para ulama membukukan kalau ada umat Islam yang mengkafirkan umat Islam yang lain secara akidah, dia golongan Khawarij. Tak terima ini kesalahan pertama yang paling fatal. Yang kedua, kita masalah berimam, berbaiat, bertaat. Itu kan aslinya semua dalil yang ada itu untuk khalifah, untuk raja, untuk sultan, untuk malik, tapi diambil dalil oleh golongan jamaah nikah untuk dalilnya jamaah. Jadi dalil saya pakai contohnya ya, contoh dalil kata Nabi bahwa umat zaman dulu itu tasusuhumul anbiya wala nabiyya ba'di, ada nabi sama rena engkok,
ada Nabi boleh. Sayakunul khulafa'u fayakthurun. Akan ada khalifah-khalifah dan jumlahnya banyak. Sahabat bertanya, "Mon pon banyak khalifah, katina apa?" Nabi, kalau sudah banyak khalifah, banyak penguasa, makna aslinya penguasa Islam. Penguasa dalam Islam, khalifah. Kalau sudah banyak khalifah bagaimana? Kata Nabi, "Fu bi bai'atil awal al-awwal." Ikutilah khalifah yang dikukuhkan pertama kali menjadi pemimpin. Yang paling sah itu siapa? Paling pertama itu ikuti itu. Terus lanjutannya. Nah, nikah yang kui dalil bahwa di Indonesia sobung selebih awal amirah etembang jamaah. Nah, nikah. Mulai tahun 40. Saya rasa bayat tretanah katelok. Saksena sobung dia. Mun resmi kasak tahun sebidak. Padahal sebelumnya gini kan banyak golongan saya. Abang yang termasuk Jamiatul Muslimin Wali Al-Fatah ini kan sudah diterangkan semuanya. Gak mau terima. Kita luruskan, gak apa-apa. Sebuah golongan itu ada pemimpinnya. Tak apa-apa. Muhammadiyah ada ketua Muhammadiyah, NU ada ketua NU. Ada tak apa-apa pemimpin golongan. Cuman jadi jangan terus menganggap paling sah. Berarti lainnya nggak sah, yang paling sah ini lainnya kafir semua. Sanika kesimpulannya. Nah, ini yang saya benahi. Kuni gula asa kerarusa kan terniser senyata. Jarang gula orang dalam orang atas. Mana ada? Jadi menyambarkan diri kalau sampai petong tahun belum tahu. Gula usaha ada ilmu akhwai generasi penerus ini kan. Kun kare hataman Ibnu Katsir, rencana tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir ini kan membahas masalah khalifah, masalah apa ibu ada ini. Nah, perasaan gula mun pon ngaji tafsir Ibnu Katsir insyaallah bisa aubah. Kan kun karing ubah keyakinan asli. Karing ubah keyakinan apa bener ke Quran dan hadis. Nika intina perjuangan gula yang lalu, tapi karena kasak ponnya mana orang tak terima. Orang tak terima senyatanya imam kasak pak mana bini gula karena tak terima tapi tak terima cara kasarnya maduranya apa gula ni kawan etondung tapi gula tak apa-apa alhamdulillah pun bisa mendapat ben nyatanya samakan alhamdulillah saya istilahnya sadar pun banyak tokoh-tokoh banyak ebuan harapannya mereka bisa sadar, bisa mengerti bahwa Muslim itu semua sama. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Orang maca la ilaha illallah tak oleh kafiraki, tak oleh pateh. Ngono kasa mon andik pasukan asa. Menung bon pasukan ni kepemimpinan pasukan bawaan halal artana. Artana mate pun bisa mate. Nih kan, tapi di forum-forum khusus kan, forum-forum khusus. Secara umum tak pati kenal yang akhirnya. Tapi kini kan akidahnya khawarij bahaya kini, bahaya asli. Nah, kini kan saya niser, maka gula cerita nikah bani curhat terus minta napanya mana suaka enten gula cerita mek pola dari tantretan saja bisa maingat malai gelem auba kun kini kata jadi pas sadar Muslim orang Islam kabiro tretan tak oleh ngafirake orang maca la ilaha illallah. Usamah bin Zaid perang jadi panglima perang Maturan bayi ni lagi tina saya lain mak ngiring aki saya kucak Inggris mimpin perang Usamah ni ka kompoi Nabi, kompoi angkat mimpin perang pada orang kafir mata orang Islam banyak pun akhirnya berhadapan dengan Usamah dengan panglima tang kalah buruk tambang benar ya tambang kejar abang sembunyi di balik batu terus angkat tangan katakan la ilaha illallah la ilaha illallah
Cak Usama apa Pak? La ilaha illallah congo-congo Pak. Rak pura wala takok mati ya. Pakun ni betul. Mati. Palaiman apa cerita kan Nabi. Napa dawuh Nabi? Iba bener napa esa lagi? Esa. Ataqtuluna rajulan yaqula la ilaha illallah. Kamu ba'an mati orang ngucap la ilaha illallah. Fa kaifa bika bila ilaha illallah yaumil qiyamah. Dia orang membandeki muni bantah dia orang dia ngucap la ilaha illallah ban mati. Ki mati. Nah baca Usama katakan Nabi khaufan minas sayf. Dia mengatakan la ilaha illallah wala na takok ka pedang guna. Takok ka arek guna ni aslina. Beniu kini kau beniu dari Athena. Kata Nabi napa? Atusyakkiku qalbah hatta tara aqala amla. Apa baan tak sekalian bertajia pas kenapa? Porak dadana congmo Athena. Bisa ban? Bisa nyong Athena orang. Deki mun Athena dari la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah. Mun ngucap engkau dari Athena berarti itu stat iman itu sudah. Syahadat itu statnya iman. Bukan baiat. Ini kamu pengenga. Mun nang jamaah nikah statnya Islam kan kudu baiat. Sebelum baiat ka imam kasa kafir. Baru yang ke muallaf mun pon baiat. Dadi maka pon Islam pon habib pon tua pon obanan kasa. Iki bermas. Baiat. Nah, dari Rasulullah syahadat la ilaha illallah. Kata Rasulullah, bagaimana kamu besok di hadapan Allah? Apa pertanggungjawabanmu dengan la ilaha illallah? Ya. Sampai gula cerita mereka terus tak bisa terus. Pokoknya waktu andi imam mate jahiliyah, mate kafir dan jadi salah memahami dalilnya dari Quran hadis semua. Cuman pemahamannya saja yang salah. Makanya kata langkong, mek bola beda tretan kita paling niser. Beanca andi akidah deh, candi keyakinan deh itu besar di hadapan Allah. Ma min rajulin muslimin akfara rajulan musliman. Tidak ada dari seorang laki-laki yang Islam mengkafirkan orang Islam yang lain illa ayyauda ilaih, kecuali abelih mengkafirake orang saya kafirake bani orang kafir orang Islam, maka kekafiran itu kembali abelih ka ban tibi. Abelih ka ban tibi bisa kafir ongkuan bisa dosa raja. Mun kini katati ateh keyakinan berarti atehna kotor terus adanya. Muni kau cak ngukum nih ika bentak jadi dosa raja. Mun keyakinan ungguan bisa kafir ungguan. Mun pun ngerti hukum karena orang beriman kepada Allah itu innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang iman kudu andi keyakinan, enggak boleh ada keraguan. Mun Allah Rasul pun menyatakan iman Islam, kita harus menyatakan iman Islam. Enggak usah ragu. Orang sudah baca syahadat seperti di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan, qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Mereka hak dari pengiran. Bada orang tisah datang ke Madinah ngakoh iman langsung amanah gula iman oleh Allah sampaikan Muhammad hak mereka hak rukun ngucap aslamna cek ngucap amanah soalnya apa soalnya atina kita iman. Jadi lahirnya membaca mengikrarkan syahadat berarti muslim. Iman urusan ateh pokoknya imankan 6 hal rukun iman berarti mukmin. Gini kan saya orangnya keyakinan hatinya nggak bisa orang menghukumi memvonis isi hati orang. Makanya
dalam riwayat disebutkan siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan mengerjakan sholat, mengerjakan zakat, kata Rasulullah apa? Faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Orang yang mengatakan la ilaha illallah, syahadat, sudah sholat, puasa, kata Nabi muslim, sudah orang Islam itu, sudah tidak boleh diganggu hartanya, tak oleh meleh telok ngaku dua. Nih kalau aku nak mubalik nih gila mbak, jaring halal nanti nampak mubalik anyaran gini nyaman, gini ngakan lemak ngaku telok, jaring kafir halal. Tak dosa. Tapi semakin alhamdulillah dengan kejadian gula nikah mulai berkurang. Maka tantretan sebagai kak minta tore areng bareng niser paingat gonjak ngaperaki orang Islam lah pokoknya syahadat lah, kecuali mun baen ngan ale tibi mana le tibi asojud ka kuburan minta apa doa ke jin misalkan, baru mun baen tahu tibi lah mun kuncaan cek mereka salat asam wa amwalahum illa bihaqqil Islam katanya, tak oleh pateh, tak oleh sakeh. Hakul muslim alal muslim, cebonnyaan haknya orang Islam harus ditegur orang Islam yang lain, menjawab salam, iyadatul marid, menjenguk orang sakit, iyadatul marid, ijabatud dakwah, mendatangi undangan. Ini paling lancar tak? Haknya orang Islam kalau jenis banyak paling lancar undangan. Misalnya orang sakit, mun lamba, nih kan, gula main ngacak-ngacak, lamba. Umpama ada tengereng sakit karo, otaba norok apa jengi salat, kasar rapura, kasarnya mana budi luhur nih kan maturana apa lagi? Maturana ke. Ini budi luhur ini kan saya maknan, tapi ini kakak kui congocong, bos ngapus. Jadi makai apa aja, kadang tak wuduk gini. Beda saya wuduk, kentok aki kalau baru maju. Jadi pun tak sah gini nggak sholat, pun rapura. Mungkin nggak gini kan? Polanya nggak pun lainnya kafir. Maka kita berkewajiban, mereka saudara kita, saudara Islam, saudara Muslim, maka diingatkan. Ya kan terus. Maka gula sampai semakin terus main nggak? Lebat telepon, lebat WA, lebat rekaman niser. Polana mun gula lagi keluarga sebenarnya atas keluarga gula tapi ku amfusakum wa ahlikum nara. Mek pola kadang dari orang sebaci kasa tak gelem ngidingaki, mek pola dari orang lain kadang gelem ngidingaki niser. Orang ngapirake orang mau dadi keyakinan kasa atena kotor ngocak kasa dosa raja. Cek raja itu bisa abali kekufuran, kekafiran kepada diri sendiri. Ini kan. Nomor 2 termasuk pada imam, pada bayat. Ya, kita sederhanakan saos nang NU pada kiai, nang Muhammadiyah pada ustad, pada guru, nang salaf pada ustad, guru, ditaati dalam masalah agama. Sederhanakan bala ya jiala kiai nabaan. Cuk sampai ngangkui dalil khalifah. Artinya muntak norok ada sesak apa? Ada sesak. Jadi kudu sampai syahadat karo selama pokoknya kita ibadah ngadaan imam hukumnya tak sah syahadat. Makanya orang yang bayat kasa maca syahadat kada. Kalau jadi ngulangi syahadat. Nah, gini kan saya istilahnya paling besar, jadi supaya diingatkan. Nah, masalah ilmu ngajian maka masalah silahkan, sepenting betul-betul Quran dan hadis. Cuman masalah ilmu sebenarnya kasa ngaji Quran, ngaji hadis pacet tekukna. Tapi kasa ngaji pertama tak memperhatikan nahu sorob,
tata bahasa enten. Pokoknya ndak remak online saya toles kasak pun baca. Pundur nama salah tak oneng pun. Terus nomor 2 tak ngangkui rujukan kitab. Jadi napa bahwa dan ada dari guru pun toles. Jadi ngangkui tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain tak ngangkui. Pokoknya langsung kosongan kasak yarte. Hadis kayak gini kan. Nah karena keterbatasan ilmu ingat gini kan sehingga salah memahami. Nah salah memahami ini kan alasnya pokoknya kok lah mangkul ini kan lah guru. Nah guru dalam apa bener. Nah, sejatinya aslina ilmunya terbatas. Ilmunya kun ngerti dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia semakin banyak jalan. Mulai Quran terjemahan, mulai saya terjemah LC, doktor. Mau bahasanya lebih rujukannya jelas, nama Jalalain, nama tafsir Ibnu Katsir, nama jelas. Macam ini kan lebih aman. Kasak sebadan yang jamaah ini kan ngaji nggak gini kan. Sehingga pemahaman masalah masalah hukum masalahnya itu pun istilahnya ringan. Sobung saya ngangkui kitab-kitab para ulama. Bahkan kitab para ulama tapi kasak kitab karangan. Judulnya nggak gini kan, kitab karangan ini artinya pun sobung semurni ya mon, benih Quran hadis, gitu. Benih Quran hadis. Jadi mon ngaji mon kolek nggak tadak tolesna Sahih Bukhari, Sahih Muslim pun kitab karangan dibuang, kotu dibuang. Nah, ini kan sebenarnya yang kita perjuangkan. Betong tahun dulu lah, mulai dari Mekah nggak mulai 2010 akhir. Sampai 2017 akhir 2017 berarti selama tahun 3 tahun yang lalu berusaha memperbaiki dalam tapi tidak bisa dikatakan tidak sukses ibadah suksesnya neon nah, makanya tan teretan sebagai pokok mek pola ki andi teretan saya netepe jamaah yang nikah ki tak usah kikir tak menambah kan teretan ini kun kabala apa bener supaya bisa keyakinannya Allah mon Islam pada Islam tak berapa norok organisasi apa silahkan Indonesia kotu pada organisasi malah aman tapi kotu bisa bersaudara sama Islam tak ada ngafiraki lain imam baan make baan abaiat ajenci aromanusia biasa pada ban kiai pada ban napa Ustad sepo bani swarga kudu lebat gini karena bani mun kudu lebat nikah mun tak bisa masuk swarga tak bisa mungkin juru kunci tanah kuncinya swarga mungkin tak bisa masuk swarga mun tak norok nah makanya alhamdulillah nih tokoh-tokoh banyak saya norok gula benih norok gula gini norok Quran hadis sungguhan ya, dengan membenahi ini tapi saya dalam saya istilahnya bunglon kasak banyak bunglon maturana nyambur banyak artinya tetap dalam tapi pun kepahamannya pun saya pun bagus tak ngapiraki orang ki pun ngerti pokon badan nasihat dari pusat dari atas kasak dikoreksi kama saya cocok ban Quran nongku ban hadis dilakukan menten gitu kasak boda sepaling digula mau diluruskan nyamana persenan nikah sedekah pun bulan tak kenal orang make reng melarat reng sakit reng miskin reng gunung pokoknya gitu mak keluar pun bulan mun tak bisa bulan nikah bulan datang double jadi lebihan ban zakat wajib kasar kini kan mun sampai telat tak beri tak sombong sarga namanya tak melo jadi per bulan nikah minimal 2,5%. Nah, kasar beda ukor namun nanti bengkuan di arta sanapang sampai 90 juta ini harus 2,5%. Jadi di atas boleh 5%, di atas boleh tapi tok setengah. Sepaling top ni kan 10. So bulan. Makanya kan soki. Oh keluarnya. Oke, dan kotu setor atas kotu gua catat lengkap. Gula mulai lambat alhamdulillah tahun ning ten
Mangke nang atas kula kun urusan ilmu tak ning saya rasa ngelomen pese saya rasa anu saya nganu tak ning kula. Cuman kula ge malores kenika mengembalikan nikah sedekah sunnah tak oleh wajib aki. Mun orang miskin, orang sakit justru kudu bantu bani surah utang. Bulan datang si majar boleh mun tak anu. Bulan sakit ni kan anu tak andi. Bulan datang ya tagih boleh. Ya tagih double. Cek berat padahal orang Islam ngasak zakat ke 2,5% setahun sekali. Itu pun Nabi masih mengingatkan munbaan narik zakat segus bagusnya. Kumbakara ima amwalihim. Nah itu, jangan narik segus bagusnya sedang baik. Ini kan tenbon bulan ini kan digulai painga. Contohnya gula painga sanika sampai bulan oleh saki kan tiap bulan kasih beda nasihat dari pusat. Digulai susun lagi sampean. Biasanya gula baca saya sekut banyak nulis. Salah satu tulisan gula di gula terang lagi jamaah nikah pun rajo kebutuhan nikah terang lagi kabeh. Kebutuhan nikah maka jamaah esok on ridaan. Nah nikah wan esok on ridaan kan dimohon ridhonya jamaah bisa sama-sama mengeluarkan infak sunnah fisabilillah. Kalau mampu mun mampu sedia. Mun tak mampu tak berapa, sepenting laporan ke pengurus setempat. Mun sakit, mun apa digula sanika. Nah, deki mun beda orang sakit, orang tak mampu, orang ngebere otang, beni ikala iki beka pusat digula bagi nang kantona. Mun beda lebihna baru keren. Pak terima, kadung nyaman. Udah ya tas, kadung nyaman. Ini di antara ini kan paling raja. Ini kan jadi bid'ah yang tapi kasa bunyi bid'ah kasa bukti ketaatan. Dari bukti ketaatan mun sampai orang berarti ketaatan orang tak sekali berarti tak taat, mun tak taat neraka wan khalidan fiha kekal meneh. Ini kan nisar. Jadi tantretan mek pola beda saya kenal beda tretan saya badan jangan ini kan kabele saya wajib roa zakat sewajib setahun sekalian mon emas mon pese sempen mon panen di setiap panen kabele lajak rok berok swarga din pengiran benih dinoreng mon sedekah pertama yang didulukan saudara family saya miskin family pertama kasih mon sedekah anak bini tretan mari tretan tetangga tu khadu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim ikala dari sesoki selebih ibeki kasih fakir bani saya fakir ikala iki bekase kita beli nisar jadi saya bawa awal jual kacang jual napa jual rojak napa teng tak penting saya atasnya aman Lamborghini mungkin pada bulan sabaran bagi sepeda motor bangkui daerah mobil bagi ini macam mau miliaran puluhan miliar bulan jamaahnya banyak gula maloros nikah tore pabalik dalil wah ngamuk kalau banyak orang ngamuk kan maloros nikah. Kini kena diantaranya termantar teti masukan ke aku saja. Amin. Bener, kalau belum nih. Masya Allah. Tak kerasa, tak langsung gitu. Insya Allah cukup. Ini kalau ada pertanyaan, saya 5 menit. Silakan Wan Weda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dikaitkan dengan bid'ah. Bagaimana hukumnya ketika kita diundang sedangkan situ acaranya bid'ah? Ijabatul da'i min haqqil muslim. Mendatangi undangan adalah kewajiban setiap orang Islam. Pertanyaannya, di undangan tersebut ada kemaksiatan. Bid'ah itu asyaddul ma'asi. Bid'ah itu adalah paling topnya maksiat. Sedangkan ada kemaksiatan saja boleh datang tapi harus dengan prinsip man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadihi aw man lam yastati' fa bilisanihi
wal musaddati fa biqalbi, datang ingin meluruskan kemaksiatan itu. Kalau datang hanya duduk, apalagi kelihatan mendukung, agu ongguk iya. Agu ongguk iya, berarti mendukung berarti dosa ada tengah ini. Jadi kewajiban itu gugur, kewajiban undangan itu gugur kalau di situ terjadi kemaksiatan. Apalagi bid'ah itu asyaddul ma'asi, kemaksiatan yang luar biasa karena menyelisihi sunnah. Maka sebisa mungkin menghindar, ya, kalau ada kemaksiatan. Oke, terus. Nah, lanjut sebulan lagi. Insya Allah, mana bi pas Sulaiman. Insya Allah. Insya Allah. Termantar nikah halangannya kan corona nih kan yang mankaman. Menang coba gula ki bakun seminggu sekalian kajian ke mankaman benar montorong ngasih benar gula beda channel lah. Saya jadi tak usah nunggu sebulan sekalian, benar wadah. Wadah nahwu sarab mulai dari jurmiyah, mutammimah, alfiyah, wadah akidah, kita mulai kitab-kitab Mekah dimulai kaji akidah, kemudian bahasa Arab, kemudian kitab-kitab hadis mulai Arba'un Nawawiyah, Bulughul Maram, semakin Bulughul Maram. Nanti Kutubus Sittah insyaallah. Pada channel nika YouTube gula BAM-nya mana? BAM masa Pondok Pesantren Bakkah Al-Mukarramah. Akan bunyi mekangguannya mana toh Bakkah Al-Mukarramah. Gula abadi nyama kini kan maulana gula oleh ilmu dari Mekah. Jadi hanya memindahkan saja untuk umat Islam di Indonesia insyaallah. Tapi manabi kanto puto sebulan sekalian kau tuh datang nih. Dipikirkan. Termantar Allah paring kesempatan, paring kelonggaran saja insyaallah. Mohon maaf apabila ada penyampaian kurang lebihnya. Jazakumullah khairan, barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.